Bolangers, wah segar banget kembang kolnya. Bolang, abang, adik dan keluarganya lagi bantu panen nih. Hayo, hati-hati ya jangan sampai terkena tangan. Wah. Di Kabupaten Tanggamus Lampung, banyak lahan pertanian. Salah satunya kembang kol yang tumbuh subur. Cara panennya cukup mudah. Potong bagian kembang kol dari pangkal daunnya. Setelah itu taruh di tanah beberapa saat supaya kembang kolnya nggak cepat busuk. Bolang, cara motong itu ya. Kembang kol yang baik untuk dipanen, yang masih padat dan keras. Nggak terlalu mekar, juga berwarna kekuningan. Saat proses panen kembang kol, sisakan 2-4 daun di sekeliling kembang kol ya. Untuk melindungi dari kerusakan atau benturan saat proses pengangkutan. Panen dilakukan pagi dan sore hari untuk menghindari penguapan tinggi dan membuat sayuran cepat layu. Ya, Mam. Caranya gimana ini mau bikinnya, Om? Ini caranya ya. Tuh, kita lipat. Lipat. Nah, terus dimasukin gini. Oh, berarti coba ya, Om. Ya, Bolang ya, coba ya. Bolang. Yang Lipat. masukin. Aku cari lagi ya. Nah, oke, cari lagi. Ini terus gini ya, masukin. Masukin gini, bolangnya Oh ya. masukin gini ya. Ya. Bisa nggak ikut bantuin omnya making? Bisa dong. Oke. Coba. Gini. Iya, dilipat. Ini keren punya Bang nih, lihat deh. Nih, Anam juga bisa. Tujuannya apa ini, Om? Ditutup-tutupin kayak gini, Om? Biar nggak rusak ininya, Oh. jadi kita tutupin supaya mulus. Gitu, Tuh, Om. ya. Kayak gini kan, Om? Oke, sip. Oh iya, panen kembang kol sebenarnya susah-susah gampang. Sayuran jenis ini cukup sensitif akan cuaca dan suhu udara. Gini kan, Om? Jadi, ada treatment khusus yang dilakukan. Misalnya dalam pengemasan. Tutup kembang kol dengan bagian daun, setelah itu susun secara terbalik. Packingnya juga pakai kardus untuk melindungi kembang kol dari kerusakan fisik seperti benturan dan gesekan. Selain itu, kardus juga menyerap kelembapan berlebih untuk mencegah pembusukan. Makanya kembang kol ini salah satu sayuran yang terbilang mahal loh. 1 kilogram bisa sampai 85.000. Tapi tergantung kualitas dan daerahnya juga ya. Habis ini mama masakin ya kembang kolnya. Ma, ini kembang kolnya mau dimasak apa ini, Ma? Pokoknya masaknya enak, spesial deh. Spesial nih. Ayo bantu-bantu ya papa ya. Bantu apa ini? Irisin kembang kolnya. Kembang kol, Terus boleh. ini jamurnya disuir-suirin ya. Ini dipatahin, Ma. Siap. Itu dikupasin telurnya. bukan Kupasin dipotong. kali ya. Oh, iya. Siap. Wah, Mama Bolang rahasia-rahasiaan nih. Tapi ada saja idenya buat masakan enak. Terus tuh. Selain kembang kol, Mama Bolang menyiapkan jamur, telur burung puyuh yang sudah direbus, dan pelengkap lainnya. Siapkan bumbu halus, ada juga yang diiris. Ya, rusak. Abang kok gak makan sih? Tata malah dimakan. Itu kan untuk dimasak. Iya. Bebas. Kamu sih. Hasilnya. Ada-ada saja abang adik memang. Mie atas, mie bawah. Aih, dua bolang mas selalu punya cara jitu buat bikin ngebolang lebih seru. Cukup bermain tradisional kayak gini. Kena pentong. Abang nih gak penting nih. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan potongan kembang kol dan teman-temannya. Bau wangi banget ya? Iya, kayaknya suka banget nih. Jadi lapar nih, Ma. Masih lama nggak makannya? Tomat, brokoli.
Kuahnya pasti segar banget tuh. Jangan lupa nasi putihnya, Lang. Rasanya memang seenak itu ya, Lang. Semuanya pada lahap. Ma, kembang kolnya enak banget ya, Nah. Kriuk lagi. Iya dong, harus suka sayur ya, biar sehat badannya. Kalau saya enakin sayurnya, aku doyan, Ma. Yaudah nambah lagi ya nanti ya kalau udah habis. Doyan namanya sayuran, biar makin Iya, sehat, biar Hanum. makin sehat. Tuh, Lang, bener banget. Harus rajin makan sayur biar tubuh lebih kuat dan pastinya sehat. Bolangers, konsumsi sayuran memang bisa meningkatkan imun tubuh sehingga tahan dari segala macam penyakit. Tambah terus, Lang. Habiskan. Biar habis ini bisa lanjut ngebolangnya. Wuh. Assalamualaikum, Nenek. Waalaikumsalam, Bolang. Bolangers, kalau lagi liburan sekolah, memang paling pas ke rumah nenek. Kayak Bolang abang adik family nih. Kenapa sih kok kamu jalannya slow motion? Biasalah, Bang. Mau dramatis yang kayak di film-film itu lah. Dramatis kali. Kebetulan nenek mau masak, tapi tempenya habis. Bisa minta tolong nggak? Tempe buatan paman sama bibi kan, Nek? Siap. Siap, Nek. Tempe, makanan berbahan dasar kedelai ini memang paling bisa diolah jadi masakan apa saja. Berhubung dua Bolang lagi ada di tempat pamannya, sekalian saja mereka belajar bikin tempe. Oh iya Bolangers, tahu nggak? Meski tempe terkenal di Indonesia, ternyata kedelai bukan tanaman asli Indonesia loh. Kedelai berasal dari Cina Utara dan sudah dibudidayakan lebih dari 5.000 tahun lalu. Kedelai yang sudah dibersihkan baru deh masuk ke proses selanjutnya. Berikutnya tahap pencucian kedelai. Masukkan kedelai ke dalam wadah khusus, siram dengan air, kemudian aduk kedelai. Setelah itu, saatnya proses perebusan biji kedelai sampai benar-benar matang. Nah, ini paman udah nyalain apinya, Bolangers. Ini mau kita tutup biar lebih cepat, Bolangers, prosesnya, Bolangers. Untung saja sudah ada yang matang dan difermentasi. Untuk fermentasi, biji kedelai direndam di dalam drum selama 1 hari 1 malam. Ini yang udah direbus, Lang. Oh, paman, ini kok ada busa-busanya, paman? Nah, ini namanya proses fermentasi. Oh. Nanti jadinya asam ya ini ke fermentasi ini. Oh iya, coba Bolang, Coba. Bolang mau coba ya. Iya. Bolangers nih, Bolang mau coba nih. Coba ya, bismillah. Nah, semua. Bolang gak suka. Asem banget ya, Mon. Nanti kita bikin biar nggak asam ya. Oh iya, 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 iya. Kita cuci nanti. Namanya juga fermentasi, ya pasti asam, Lang. Salah satu tujuan fermentasi yaitu meningkatkan nilai gizi pada kedelai seperti vitamin esensial. Oh, Bolangers, saatnya kita giling nih, Bolangers. Di sini ya, paman. Canggih ya, proses gilingnya sudah menggunakan mesin khusus. Ayo, Bolang bisa. Siapa tahu kalau sudah besar jadi pengusaha tempe juga. Kedelai yang sudah digiling masuk ke proses pencucian kembali menggunakan mesin. Setelah kering, waktunya pembungkusan tempe. Oh ya, kedelainya sudah tercampur ragi ya. Ambil kedelai lalu masukkan ke dalam plastik. Wih, Bolangers, plastik yang dipakai panjang banget. Ukurannya lebih dari 2 meter. Takarannya menyesuaikan. Gak boleh terlalu penuh untuk memberi ruang saat tempe nanti mengeras. Hati-hati, Bang. Iya loh. Susah. Nah, ini nih udah selesai nih. Wah, Bolangers panjang banget. Berat ini, Bolangers. Yaudah, cepet-cepet yuk. 1, 2, 3. Wah.
Saking panjangnya ukuran tempe, Duo Bolang sampai kewalahan. Setelah itu, ikat bagian ujung tempe sampai benar-benar kencang. Oh iya, bagian plastik tempe ini biasanya sudah diberi lubang-lubang kecil supaya hasil proses fermentasi tempenya maksimal. Lanjut pencetakan. Ratakan kedelainya dulu ya, biar nggak ada rongga di dalam plastik. Paman, aku pengen nyoba dong. Mau nih? Ya. Oke. Aku pengen nyoba ya, Paman. Ayo, yang kuat, ayo. Panjang juga ya, Paman, kayak kereta. Iyalah. Menggunakan alat khusus, tempe dicetak biar bentuknya lebih rapi. Ayo Bang, aku pegangin. Tekan bagian cetakan biar kedelainya padat. Ayo Man, 1, 2, 3, ayo. Ayo Man, harus nih, samping. Dorong lah. 1, 2, 3. Wih, tempe sudah jadi nih. Tinggal didiamkan 1 malam sampai tempe-tempenya matang dan mengeras. Bolangers, Duo Bolang lanjut membantu Bibi menyiapkan daun pisang untuk bungkus tempe. Penggunaan plastik sebenarnya hanya digunakan sebagai cetakan awal saja. Setelah tempe mulai mengeras, baru dipindahin ke daun pisang. Tujuannya agar warna tempe tidak menguning. Potong daun pisang menjadi beberapa bagian, setelah itu dilubangi. Bolangers, ternyata ini daunnya harus ditusuk-tusuk dulu, Bolangers. Jadi harus bolong, Bolangers. Jadi biar tempenya nggak gerah, Bolangers. Tempe-tempe yang sudah dipotong tinggal dibungkus. Bik, ini udah jadi, Bik. Oh iya Lang, itu udah jadi. Oh ya Lang, ini saya titip ya ke nenek. Kasih ke nenek ya sama salam sama mama. Oh iya, ya. Bi. Terima kasih ya Lang udah bantuin Bibi. Iya. Iya. Wah, Abang Elzo dan adik Hanum jadi banyak belajar tentang pembuatan tempe. Yeay! Akhirnya Nenek Bolang bisa masak tempe. Mama Bolang juga ikut bantuin tuh. Sementara itu, Abang, adik, dan Papa bermain engklek. Oh iya, Nenek Bolang mau masak tempe saus kriuk. Awalnya, dulu Nenek Bolang iseng bikin. Ternyata mereka suka sampai sekarang. Selain tempe, bahannya ada tepung, cabai, bawang putih, dan pelengkap lainnya. Kalau urusan bumbu, serahin deh sama Nenek Bolang. Mama Bolang tinggal meracik tempenya saja. Tempe dipotong jadi beberapa bagian. Setelah itu, campurkan dengan tepung. Adoni sampai tercampur rata. Mama, udah mateng belum, Ma? Iya, Ma, udah mateng. Ya sayang ya. Pak tolong dong nyalain apinya. Oh iya Mas, siap. Ayo, Bang, kita lanjut main. Yuk, aku yang. Aku. Ya udah, kamu. Goreng adonan tempe sampai kering. Dari dulu, memang Nenek Bolang suka bikin inovasi makanan. Dan rasanya nggak kaleng-kaleng loh. Makanya nurun deh ke Mama Bolang yang juga jago masak. Adek, kan buat makan bersama. Buat nyicip, Mama, nyicip aja. Enak aja, nggak boleh. Nggak boleh. Ayo aja sendiri. Sepertinya adik Hanum sudah lapar ya. Sabar, nanti juga boleh dimakan sepuasnya kok. Lanjut, tumis irisan bawang putih, masukkan semua bahan-bahan dan tempe yang sudah digoreng. Oseng-oseng, tambahkan bumbu, dan jadi deh. Wih,
Ini nih hebatnya Nenek Bolang. Padahal bahan dasarnya cuma tempe. Tapi bentukan masakannya bisa ala hotel bintang 5 ya. Nenek saya. Bolang. Ini dia salah satu momen yang ditunggu-tunggu saat berkunjung ke rumah nenek. Apalagi kalau bukan makan bareng. Makasih ya Nenek, Mama. Iya dong. Iya banget ya. Kakak masih enak? Siapa dulu yang masak? Sampai lahap gitu makannya. Enak loh masakan nenek. Besok masak lagi ya Nek kalau kesini ya. Tempenya kriuk ya. Iya. Tap. Bolangers, sebagai makanan fermentasi, tempe kaya akan protein nabati. Manfaatnya sangat baik untuk pencernaan loh. Ayo, Bolang, tambah lagi. Bang, sekarang kelas berapa? Abang Bolang sekarang naik kelas 6, Nek. Kalau Adek Bolang naik kelas 2, Nek. Mah, kita jadi nggak keliling-keliling kampung Nenek? Iya. Jadi dong ya, Ma. Iya. Yang penting sekarang dihabisin dulu. Oh ya. Kalau orang Lampung sih, ini definisi bangi nihan, alias enak banget. Jadi gimana? Sudah melepas rindu sama nenek dan masakannya kan? Bolangers, sekarang kita lagi bikin kerajinan gerabah nih Bolangers. Kawasan Podomoro, Kabupaten Pringsewu, Lampung memang jadi sentra kerajinan gerabah. Jadi sayang banget kalau mereka lewatin. Sekalian belajar cara pembuatannya. Bu, Ibu bikin kayak gini nih udah berapa tahun ini? Udah 50 tahun. 50 tahun? Berarti lama juga ya? Iya. Bolang sampai belum lahir itu. Nih, Bang. Jenisnya ada macam-macam nih. Mulai dari mangkok, wajan, leyeh, dan masih banyak lagi. Oh iya, tanah liat yang dipakai tentu sudah dipilih kualitasnya yang oke punya ya. Dikirim dari wilayah Pringsewu. Semuanya dilakukan secara manual dan hebatnya bibi-bibi pengrajin sangat piawai bikinnya. Tangan mereka sudah cekatan. Makanya sehari bisa menghasilkan puluhan gerabah. Kalau bolang bisa berapa lama ya? Bolangers, kalau ini bukan meja makan ya. Ini meja putar untuk membuat pola dasar. Pakai alat ini nggak butuh lama. Pola langsung berubah bentuk yang diinginkan. Bi, kira-kira kalau bikin kayak gini berapa lama, Bi? 5 menit. 5 menit, Bi? Iya, 5 menit. Tapi kalau dibantuin abang, tambah lama. Ih, ya enggak lah, tambah cepet ya, Bi. Kamu itu. Duh, adik Hanum masa nggak percaya sama abangnya? Hayo Bang Ezo, buktikan sampai kerajinan terbentuk sempurna. Memangnya adik Hanum lagi buat apaan sih? Bang, lihat nih, bikinan aku bagus kan? Peyot. Butuh kesabaran dan ketelitian tinggi biar hasil gerabah sesuai dengan yang diinginkan Bolangers. Mama bikin apa? Ini Mama lagi bikin leyeh, Num. Ini aja dibantuin sama Bibi. Oh, Ternyata susah ya, Num, ya bikin gerabah. harus konsentrasi. Iya, kalau zamannya Mama dulu paling bisanya juga bikin asbak. Oh. Gerabah merupakan kerajinan paling tua di Indonesia, jauh sebelum logam dan anyaman. Kerajinan gerabah yang sudah jadi
biasanya dikeringkan dulu sampai mengeras. Panjang ya prosesnya, makanya harus sabar. Bolangar, setelah tanah liat tadi dibentuk, habis itu nanti dia dikeringin dulu dan habis ini mau dibakar ya Pak. Ini mau dibakar ya Pak. Aduh, ini gimana nih Pak? Ini nggak apa kan Pak? Nggak apa-apa. Aduh, takut jatuh Pak. Nah, nih. Kerajinan gerabah yang sudah kering siap dibakar deh di dalam tobong atau tungku tradisional. Satu kali pembakaran tungku ini bisa memuat ratusan kerajinan gerabah. Di Bolang, hati-hati Bolang. Siap. Pelan-pelan, nanti takut pecah. Di Bolang, bisa nggak? Bisa dong Pak, masa kayak gini doang nggak bisa? Kan Bolang, hati-hati. Hati-hati Lang, susun kerajinan pada bagian dalam tungku. Jangan sampai pecah ya. Aduh, pecah ini. Nih Bolangar, tadi bolang terlalu neken, jadinya dianya patah deh. Gak apa ya Pak, maaf ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Ya. Nah, setelah kerajinan gerabah tersusun, baru nyalain api. Gara mana nih? Tengahnya. Udah Bolang, tinggal aja biar bapak yang beresin. Oh iya Pak, siap Pak. Siap. Sekali pembakaran membutuhkan waktu mencapai 6 sampai 12 jam sampai gerabahnya kering sempurna. Gimana anak-anak? Seru nggak bikin gerabah? Seru dong Mama. Bi, makasih ya Bi. Udah ngajarin adek sama abang bikin gerabah ya Bi. Sama-sama. Besok sini lagi ya. Iya Bi. Nih buat oleh-oleh. Wah, makasih banyak ya Bi. Bi pamit ya Bi. Pamit dulu Bi. Asyik, sudah dapat ilmu, Dua Bolang dikasih kenang-kenangan kerajinan gerabah juga. Mantap deh. Oh iya Nek, ini Bolang punya hadiah loh buat Nenek. Tadi Bolang tuh belajar bikin gerabah dan katanya Bolang, "Pang, bikin hadiah dong buat Nenek." Ini hadiahnya buat Nenek. Nenek juga punya hadiah untuk Bolang. Makasih ya Nek. Dek. Ini isinya apa Nek? Penasaran ya? Buka ya? Iya, buka. Buka ya? Boleh dibuka Nek? Boleh. Ya, buka ini. Coba dilihat. Wah, dibuka ya. Nenek baik banget ya. Iya Nenek baik banget. Repot-repot Nek, dikasih hadiah. Makasih Nek. Sama. Makasih ya Nek. Ini, wow bagus banget. Makasih Nenek. Sama-sama. Wah, gak nyangka. Ternyata Nenek Bolang sudah nyiapin kejutan buat cucu tercinta. Kotak pensilnya pasti bakal dijaga banget sama mereka. Dan bikin mereka tambah semangat sekolahnya. Bikin Dua Bolang abang adik pengen balik lagi ke sini liburan selanjutnya. Mau minta duit dong, lapar. Kamu tuh minta jajan, terus lu yang uang abang habis. Bentar Num. Kamu mulai sepatu dulu ya. Udah Bang dari sepatunya. Oh ya udah Num, bentar Num. Mana duitnya? Ira nih. Nah, adek tajam banget matanya. Aduh, punya adek padahal udah dikumpet-kumpetin tapi masih aja kelihatan. Matanya itu tajam bener lah itu kok tahu. Aduh. Bolangers, masih ada yang seru nih. Ada yang mau ikutan gak? Dijamin deh, seger banget.
Begini nih, kalau sudah ketemu sama air, bawaannya pengen nyemplung saja ya, Lang. Hoi, yan. Gampin ikon doon ng kami. Pamberangan wai. Wah, ada yang nantangin nih Bolangers. Kalau begini, mau nggak mau harus dilawan. Serang! Fokus, arahkan dan tembak airnya ke lawan. Yeha! Bermain perang air cukup menggunakan batang bambu, lalu tambahkan tongkat sebagai alat penyedot dan pendorong air. Definisi sederhana tapi bahagia. Aliran sungai dengan bebatuan besar dijadikan sebagai tempat berlindung. Sesekali sambil berenang. Habis main perang-perangan, Bolang bersama teman-temannya membantu pemain bolang memperbaiki lasatan. Lasatan adalah alat jebakan ikan yang terbuat dari bambu dan dipasang pada aliran sungai. Siapkan potongan bilah bambu ya. Baru deh, perbaikan lasatan dimulai. Bagian lasatan yang diperbaiki yaitu bagian dinding dan lantai lasatan Bolangers. Ayo paman, paku sampai kencang biar tahan lama. Bagian bambu yang rusak harus diganti baru, biar saat digunakan ikan yang terperangkap nggak kabur. Nggak pakai lama, lasatan selesai diperbaiki dan bisa dipakai lagi deh. Buka penahan air pada mulut lasatan. Biarkan aliran air masuk dan mengaliri lasatan sampai ikan-ikan terjebak di dalamnya. Supaya ikan lebih mudah masuk jebakan, Bolang dan lainnya ikut turun ke sungai sambil menyipratkan air seperti ini. Ayo ikan, masuk kalian, jangan malu-malu. Kan, benar saja. Sudah ada beberapa ekor ikan yang terperangkap di dalam lasatannya. Ayo Bolang, lebih semangat lagi giring ikannya. Jangan kasih kendor, biar hasil tangkapan ikannya makin banyak. Wah, besar-besar ya Bolangers ikannya. Untuk jenis ikannya, yaitu ikan nila. Hebat, si Bolang beruntung sekali kali ini. Ayo, kumpulkan ikannya jangan sampai lepas. Bolangers, hasil tangkapan ikan nilanya mau dimasak sama kakak Bolang. Mereka mau masak kuah hamas. Untuk membuat sajian khas kuah hamas, ikan nila yang sudah dibersihkan harus dibakar dulu. Siapkan juga belimbing wuluh, bawang merah, dan terasi. Cukup sebentar saja ya. Biar perut makin kenyang, Bolang juga nyiapin singkong untuk dibakar. Singkong memang tinggi karbohidrat, jadi cocok untuk menggantikan nasi. Wah, sepertinya ikan bakarnya sudah mau matang tuh. Lanjut, terasi, bawang merah, dan belimbing wuluh yang sudah dibakar ini dihaluskan jadi satu. Biar makin segar, masukkan perasan jeruk nipis, lalu campurkan air. Tara! Olahan kuah hamasnya sudah jadi deh. Lang, bukan udah sayang. Maafkan Lang. Ini sih nggak bisa dibiarin lama-lama. Angkat dan langsung sajikan Bolangers. Tuang kuah hamasnya di atas ikan. Widih, tampilannya bikin ngiler nih.
Jadi perpaduan sempurna Bolangers. Mantap Slang!